main slot. Gue disuruh tunggu di bawah di musola. Di musola gue tunggu. Wirid aja gue ya. Itu keripik gue bentuknya kagak karuan. Parah deh pokoknya. Modal panci, pinjem, pokoknya itu semua minjem. Sampai kompor sama gasnya minjem. Keripik gua ya kan paling enak sedunia. Harusnya kalau kena itu 3 miliar. Halo, Cikar everybody, welcome Dream. Balik lagi ke YouTube channel kita, Dream The Channel. Hari ini di hari Senin kembali lagi dalam konten Dreamcast. Di samping kita ini temen gue dari SMA, SMP. Pokoknya duitnya nggak kehitung dah. Banyak ya? Pengusaha tajir lah. Dari keripik sampai ke barber. Gue pengen tahu nih tips-tips buat pengusaha muda di luar Cikarang. Kali ini bisa keripik gue nih. Nah itu kayaknya mukanya nggak asing lah, nggak tuh Boy William banget lah. KW Sekarang satu. Beri tepuk tangan untuk Boy William. parah. Udah deh, kabarnya baik. Alhamdulillah dong baik. Aset. Gimana Sih hari-hari ini nih. Main slot. parah. Woi, Parah. slot udah obis Slot kan, slot. merajalela banget. Iya. Parah bangkrut. Keripik bangkrut ya. Bangkrut gara-gara slot. Gara-gara slot. Iya, parah ini. Termotivasi sama yang di Facebook. Motivasi nih bener. Ih, maksuin ya kan? Sekarang jadi Kagak MR maksuin. Bekasi slot dah. Parah. Nah, gue pengen tahu nih. Kita flashback jauh lah sebelum lu Oke. berdirinya garasi keripik. Lu Garasi ngapain aja keripik. kerja apa sih? Dari pas sekolah gua kuliah dulu ya waktu itu ya, walaupun kagak bener ya kan. Kuliah men, Mahasiswa. walaupun nggak bener kuliah gitu Mana kan, tapi Unpad UI? adalah pokoknya nggak usah disebutin ya kan. Pokoknya keren dah kampus gua ya. Walaupun kagak sampai udahan gitu kan. Oh sempet ngerasain lah. Yang jadi penting anak mah kuliah. judulnya pernah kuliah, Pernah. punya kartu kuliahan. ya kan? Itu yang buat dipamerin mah. Tuh ada kartu gua ya kan, Iya. buat kuliah, bekas kuliah gitu. Jadi pas kuliah itu gua karena udah ketahuan terus ya lapping bayaran gitu ya. Gua makin ketat tuh untuk bayaran ya kan. Ya akhirnya gua nyari kerja dong gitu kan, nyari Jurusan kerja. apa dulu kuliah? Gua teknik mesin. Anjing, nggak nyambung nih. CNC semuanya gua bisa. Hidupin ya. Hidupin gua bisa. Iya, udah, Iya. hidupin doang. Kalau ngoperasiinnya itu rumus itu, gua nggak bisa itu, belum nyampe. Kikir doang. Parah kikir. Jadi itu gue cuma sampai semester 4, Rung. Semester 4. Semester 4 gua main di itu ya, di rokok waktu itu. Gua biasa yang sama SPG kayak gitu. Oh iya. gitu Udah kayak. mulai agak bisnis. Iya. Nah, di situ gua agak lama tuh, Rung. Lumayan tuh 2 tahun lebih lah, mau ke 3 tahun ya kan. Nah, karena pergaulannya agak keras gitu kan. Deket banget ke Jakarta. Gua memutuskan diri untuk pindah ke Kerawang. Tapi masih main event waktu itu. Nah, di Kerawang gua nggak sengaja ketemu temen SMP gua juga gitu kan. Adik kelas waktu itu si Depi. Oh ya kan? iya. Harus disensor tuh nanti tuh. Disensor apa? Iya. Yang penting bagus Iya. aja. Nah, akhirnya gue coba-coba tuh nitip lamaran, jualan mobil, Rung, waktu jualan itu. mobil awalnya. Iya, nitip lamaran, gue jualan mobil. Emang ada basic? Lah kagak ada. Nggak ada. Gue juga mikirin lah, gue jualan mobil gimana ya? Tapi ya udahlah. Iya, cobalah ya. Iya, cobalah gue. Akhirnya gue kepanggil lah untuk interview ya kan di Jakarta waktu itu. Gue kan Jakarta gue nggak tahu jam-jaman macet atau kayak gimana ya, gitu kan. Waktu itu Google Map juga masih nggak secanggih sekarang. Iya. Gue datanglah ke Tangerang.
kasih Sherlocknya. Ternyata gue salah. Harusnya datang itu jam 9, gue datang itu jam 10 lewat, mau jam 11. Orang udah ngerjain soal sampai 200 lebih kali ya, udah berapa season tuh ya kan. Gue udah sampai situ, orang-orang lagi pada ngerjain ya. Akhirnya gue disuruh tunggu di bawah di musola. Di musola gue tunggu. Wirid aja gue ya. Gue udah jauh-jauh ya kan. Ya masa gue nggak suruh balik lagi ya kan. Konyol banget udah nyasar-nyasar ya kan. Akhirnya gue di masjid aja, di musola bawah aja tuh gue. Wirid aja gue rum ya kan. Jangan sampai gagal ya kan. Udah jauh-jauh gue. Dan akhirnya yang itu udah istirahat tuh. Iya. Pada turun dong ya kan. Iya. Nah, berarti gua habis ini naik nih, gua ikut nih. Gantian. Ternyata gua masih suruh di bawah aja. Anjing. Waduh, gimana nih gua? Kagak jelas dong. Nah, pas gitu, akhirnya pas season terakhir gua dipanggil. Cuma nggak display aja sama interview ya kan. Gua ditanya-tanya begini-begini, ya akhirnya udah suruh balik tuh. Akhirnya keterima dong, ya kan? Keterima, gua kagak ngerjain apa-apa. Iya, itu dia, wirid. Gunanya di duduk musola kan. Itu dia, iya. Ya kan? Karena di musola itu husu banget ya kan. Ya masa gua udah jauh-jauh ya kan dari pagi buta gua ya kan. Akhirnya lanjut lah, nggak kerasa gua di situ jalan bisa sampai 4 tahunan gua di Toyota tuh ya kan. Lumayan di situ banyak pelajaran tuh yang namanya ketemu customer dari model A, model C, pengusaha dari pengusaha A, B, C, D gitu kan, karyawan A, B yang levelannya udah apapun itu gua bisa ketemu di situ Rum gitu kan. Jadi banyak belajar lah, banyak belajar banget tuh. Tapi biar orang tergoda beli mobil, biasanya lu tips apa yang lu kasih? Itu gampang banget sebenarnya. Bapak nggak mau kehujanan nih beli mobil gitu ya. Bener, iya. Juga sih. Iya, Iya, pertanyaan gue yang bodoh dah. Lu di lampu merah aja kadang-kadang gua buka kaca. Pak nggak mau kehujanan brosur saya. Mobil kayak gitu. Gampang banget sebenarnya untuk nyuruh orang beli mobil. Apalagi zaman sekarang itu mobil itu udah kebutuhan. Nah, Kebutuhan. Bukan gaya hidup lagi lah. Iya. Sekarang udah punya anak satu, ya masa kita naik motor nggak tega juga ya kan. Nah, sedangkan memang harga mobil nggak terlalu mahal untuk karyawan zaman sekarang gitu kan. Gaji dengan gaji UMR sekarang masih sisa banyak untuk angsuran mobil gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya gampang lah gitu kan. Kalau kita masih mencintai pekerjaan itu, insya Allah ada aja gitu. Pasti ada aja. Mantep ya. Insya Allah pasti ada aja. Iya. Efek dari musola. Dari musola. Ke bawah nih. Dari musola itu gue nggak sangka gue terima ya kan. Tapi keren jualan mobil lu nggak kebayang jualan mobil ratusan juta. Nggak kebayang ya. Penghasilan lumayan ya. Lumayan. 2 digit pakai? mah ada. Habis pakai. Ya biasa. Pada masa itu habisnya pakai begitu. Ada slot ya. Kalau Adalah jelas ya. adalah ya kan. Ya begitulah. Iya. Pada masa itu ya kan. Tapi lu berpikir kritik. Oke, jadi lama tuh ya dari Toyota itu gua sempat pindah ke Honda juga gitu Rum di Jakarta. Gua dapet Honda itu di Jakarta di MT Haryono. Yang lantainya juga ada lapangan basket di atasnya, ada bioskopnya ya kan. Oh kayak itu kantor Dream Dad. Iya. Oh iya. Ada pemancingan dia lagi. Ada lantai 3 ada pemancingan. Mancing dulu. Iya. Kayak gitu. Nah, di sana itu kan gua bawa mobil depannya udah ganjil genap ya kan. iya. Naik motor gua nggak tahu jalan, ribet megang mapnya ya kan. betul. Ini gimana ceritanya sih? Anjing ya lu, parah. Gua naik motor megang map aja, anjing gua kesel banget, sedih ya kan. Iya. Harusnya kalau punya mobil 2 kan enak ya ganti-ganti ya setiap hari kan. Nyohor banget ya kan. Sales doang gitu ya. Sales pakai mobil. Parah ya kan. Akhirnya udah loh di situ cabut tuh gua. Ngerasa bosen atau emang capek? Ya karena gue di situ nggak ketemu nih itunya gitu kan serengnya gitu kan karena ya kondisinya tidak memungkinkan gitu kan. Dan akhirnya gue pindah ke Lipo lah itu, ke Lipo main properti ya kan Properti dulu berarti. properti cuma berapa bulan itu yang gara-gara corona itu anjing. Parah. Gua capek-capek cari konsumen ya kan corona. Tapi lebih sulit mobil apa Properti. lebih sulit? Karena maintenance-nya itu kita agak lama kalau properti. Kalau mobil itu kita jual
serah terima mobil ya udah kelar, tinggal ngasihin SNK gitu kan. Kalau perumahan kan kita ribet urus-urusnya gitu kan. Tapi duitnya gedean di perumahan. Oh, gitu. Gitu. Terus. Jadi pas setelah di perumahan COVID ya. Iya. Tadi lu gua mau ngerokok dulu. Iya. Marlboro. Lu mau jadi orang kaya? Lu rokok ini. Marlboro Kretek. Masuk, Marlboro. Kita ada sponsor lo. Marlboro Kretek belum terkenal aja ya kan. Masuk biarin. Menteri, kemarin ada sponsor kondom kita, Le. Uang tolak aja. Jadi bagaimana ditiup apa gimana itu praktek ini? Reviewnya. Gimana jualnya? Review kacau. Rokok dulu kita. Tuh, Dot, kalau emang pengen kaya tuh rokoknya Kretek. Ya, kalau Marlboro. lu mau kaya ya rokoknya Marlboro Kretek. Masuk. Masuk yuk, banyak nih nunggu nih endorse. Jadi gitu. Iya, terus gimana, Pak? Udah gimana? Kenapa lupa? Saya kesini ingin melet cewek nih, Pak. Kela. Iya. Jampe. Kopi hitam nih, lu kan mau kaya kopi hitam. Oh, Masuk. Kopi hitam, jangan kopi janji cinta. itu nggak bakal kaya-kaya. Kaya. Apalagi Starbucks. Waduh. Luar biasa. Akhirnya ya itu Rung. Karena kekecewaan si COVID itu ya kan. Wah, gua harusnya ngantongin lumayan tuh ya kan, dapat konsumen. Sampai akhirnya dia batal kan gara-gara COVID itu. Gua memutuskan dengan teman-teman gua dengan korban COVID gitu kan. Kita kan sering nongkrong ya, sering curhat lah di kantor ya kan. Kebetulan kantor itu nggak kepake, nggak aktif banget kan. Sering ngobrol di sana, kita mau ngapain nih, harus dikerucutkan nih obrolan kita gitu ya kan. Jangan gini-gini aja gitu kan. Dan akhirnya kita memutuskan untuk bikin brand sendiri gitu. Awalnya apa tuh? Tadi Itu sebelum break. ya betul Rum. Jadi kita ke kopi dulu ya kan. Kopi, minuman kan lagi naik juga Ya, pada saat ya, itu ya ya. kan. Kopi, minuman. Nah, akhirnya adalah temen gue itu memang dia dulunya pernah jualan itu, tapi dia dulu beli bahannya, nggak bikin sendiri gitu, nggak 100% bikin sendiri gitu kan. Ada beli bahannya. Nah, kita eksperimen itu keripik gua bentuknya kagak karuan. Parah deh pokoknya. Modal panci, pinjem, pokoknya itu semua minjem. Sampai kompor sama gasnya minjem. Gua minjem dari teman-teman ruko yang sekitar. Pinjem iya. Lah, kan kita nggak modal dulu ya kan. Udah jadi nih Rum. Ternyata eksperimen kedua mendingan. Eksperimen ketiga sempurna gitu kan. Gue bilang pada saat itu udah lumayan lah ya. Kita juga mobile ke Gojek pada saat itu di daerah Greenwich. Gue coba untuk beli yang kompetitor gitu kan, beberapa kompetitor. Jadi di plastik transparan suruh cobain enak mana. Oh enak keripik gua ya kan, paling enak sedunia. Gila nggak lu? Tahu. Lu tahu nggak kompetitor? Ya, Itu kompetitor itu. ban ngisi angin. Itu. Rokok gua mati, rokok gua. Oh, eyang Bakar tuh. lagi. Gua pro. Enak kan? Hidup lagi. Saham nih. Saya. Ya nomor berapa? 4 angka nih. Parah. Kemarin gua masang toger hampir tembus. Wah, gila lu. Hampir tuh. Hampir. Udah diindek. Gua kan kagak ngerti ya kan. Gua mimpi memang itu. Ini kita nggak mau melenceng mana aja. Kita mah Parah. nggak peduli Itu ya sama gua mimpi, bener-bener mimpi. Cupret aja 758. Langsung gua pikirin siapa temen gue yang jago togel nih ya kan. Gua kontakin semua. Nih gua punya nomor nih. Lu indek deh. Ya Om, siapa Om? Wow, jadilah tuh nomor. Makau lewat selisih 1 doang. Si di Hongkong jam 11 terakhir masih lewat aja tuh, masih selisih 1. Gua modalnya nggak berani kan. Iya. Kata bocah gua suruh lu modal cepet Om, kata dia kan. Ini bakalan kena nih kalau cepet nih. Colok bebas kata dia. Gua kagak ngerti dah ya, colok bebas. Kagak ngerti dah gua. Gua kan sayang ya, gua lebih baik menselot ya. Gocap.
Wah, lewat lagi. Besoknya baru turun itu nomor gua. Besok Harusnya kalau kena itu 3 miliar, bandar keroro dong gue. Bisa bangkrut ya kan. Oh, 3 miliar. Gila lu. Togel tuh, bikin gila kagak lu. Kerokin aja sekolah. Parah. Oke, balik lagi ke Kagak. Jangan ditiru, jangan Untuk ditiru. undang-undang buat togel masuk yuk. Iya masuk yuk. Masuk ya togel yuk. Kita bisa kok. Mungkin togel doang mah. Aduh. Kesulitan awal. Keripik. Iya. Buat lu. Modal. Wah, luar biasa itu modal. Karena kan memang kondisinya lagi seperti itu ya kan. Memang gua bertekad juga ini modal gimana caranya biar dapat dari gua sendiri Itu gitu ya kan. emang berapa modal awal? Modal itu gua karena berempat gua cuma 1.700.000-an. Kalau Modal semua? awal. Berarti dikali 4 berapa ya? Berapa tuh? Yaudah segitu deh ya. Banyak nggak ya? Nah, modal awal itu gua beliin waktu itu ya kemasan, terus bahan baku ya kan kayak terigu, mentega, gula, minyak kayak gitulah. Gua beliin kayak gitu dapet lah tuh. Tanpa disangka, tanpa diduga, gua produksi satu hari itu tanpa karyawan, gua bikin berempat, dapet lah 100 berapa, 120 gitu. Besoknya sold out. Mang. Tapi awal gue lihat dulu dia di Instagram itu. Apa kemasannya tuh anjing banget kemasannya. Cuman pakai lu tahu yang beli gula lu. Iya. Pakai lilin gitu. Pakai lilin. Iya, pakai lilin. Nih, lu nggak percaya tanyain. Beneran, gue pernah lihat dia begitu kok. Jadi itu Kemasannya anjing. iya, itu eksperimen itu, tapi nggak dikeluar karena yang namanya alma mater ya gue sebutnya ya, si kemasan itu kan kita harus bener-bener keren lah gitu. Iya. Jadi Orang kita tergoda lah ya. iya biar bisa masuk ke semua lini gitu kan. Ketika kita pakai yang transparan ya mau ke masuk yang ke agak high kan mungkin Iya. kita nggak enak malu Iya. juga ya kan, nggak branded ya kan, nggak keren lah gitu kan. Dan akhirnya kita putuskan untuk yang agak keren nih, nggak apa-apa agak mahal, yang penting kita bisa semua lini kita hajar gitu Iya. kan. Kayak gitu. Nah kemarin tuh akhirnya udahlah kita bikin kemasan, desainnya juga dari orang Rusia. Kemarin Iya. Sebelum perang berarti ya? sebelum perang. Lu bayangin loh, lu di Ukraina dibomin bae, rudal. Ngopi takut kebom ya kan? Iya. Parah lu. Dia lagi desain gitu lu kebom. Lagi kebom, ngopi itu udah. Gue punya challenge. Udah lu. Ngerokok sambil ngopi. Bisa nggak lu ngerokok sambil ngopi? Susah. Lu nggak punya kopi sih, ya. Parah banget lu. Iya, dibikinin. Mana kayak kok gelas sih? Gua keluar. Aku gelasnya ada brand. Iya. Atau brandingnya soalnya mau kelas ya. Cuma kalau pos gua taruh sini. Iya, lah isinya Udah, cuma gua- jeruk. Tapi gue punya challenge juga dong. Lu ngopi, tapi nggak usah Enggak enak atuh. Challenge itu. Kalau Bisa enak. gue itu mah gue nggak pernah Oh, enggak lu. nggak pernah. Kan cewek gue yang mah. Ya. Beda itu beda. Nggak pernah gue mah. Beda lagi tuh. Paling- Beda segmen. Paling kalau gue usak. Nggak pernah gue mah. Coba. Tuh. Guys, iya enggak lolos. Pernah, Enggak pernah ya. Iya. Nggak pernah. Iya. Gue dibiasain sama cewek gue begitu. Jangan Di Karena kasur. enggak sopan. Tapi nggak sopan. Nggak sopan. Kalau Emang buat iya? gua, kalau Iya. buat gua, Oh. gua kan orang Rusia. Kalau di Rusia nggak boleh begitu. Bodoh. Bodoh amat lu kalau mana gitu. Ini sakit banget sih. Ini kan Salah tuh bang, orang di sini nih. Kesusupan. bener lu dah. Ini mati kali ini. Dah, gua taruh sini aja ya. Ya udah, kalau di mana ke? Iya. Nah, nonton. Iya. Iya. Cikarang. Hmm. Sampai mana gitu tadi? Kesusupan. Sampai itu. Challenge. Sampai A ya. Terus awal rasa. Rasa kita itu awalnya itu rasanya cepet langsung pakai 3 rasa. Balado, jagung bangkap sama keju waktu itu. Pakai rasa cinta. Iya. Ya. Bahasa Jawa Ji. Ya. Ya. Ya lah. Kagak. Pakai rasa cinta. Tapi lu kan semuanya nggak ada basic memasak. Ada temen gua. Ada. Iya. Dia yang ngebantu namanya baik kali ya. semua eksperimen. Jadi waktu itu kita belum ada mixer ya. Iya. Iya. Mixer. Jadi kita sendiri. Enggak ketek anjing. Parah.
Ada lagi teman gua eksperimen lagi ya kan, dia sekali ngadon itu langsung 3 kilo. Lu bayangin itu adonan keras ya, gitu ya kan. Pas selesai, dia bingung tangan gua di mana nih, untuk di adonan. Parah. 2 jam gak kelar itu ngadon. Karena pengen cepet tapi malah lama ya kan, orang keras lu kagak kalis lu rugi ini kita buang ya kan, parah ya nih. Ya kan ya udah terus aja. Itulah perjuangannya ceritanya ya kan si keripik itu. Nah setelah jalan seminggu, wih gila laku keras, gue ngandelin database kan waktu itu database. Tapi sorry, gua potong. Oke. Lamanya eksperimen berapa lama? Itu cepet sih Rom. Cepet. Cuma 2 minggu juga enggak. Mingguan ya. Mingguan itu cepet sih, terhitung cepet. Itu karena nyari waktu yang pas ya gitu kan, sama cari modal buat bikin beli eksperimennya gitu kan, beli bahan-bahannya gitu. Tapi lu nggak kepikiran buat yang keripik itu ke kontolan gitu nggak? Lah ada itu kan special edition. Ada limited iya. Ke kontolan. Bikinnya di tembok-tembok tuh lalu bikin di keripik. Parah banget. Pas banget anjir. Ngemut ya, parah. Enggak lah, karena kita bisnis serius waktu itu, serius ya. banget itu, luar biasa seriusnya. Karena banyak yang ya sekarang kan kita dari Instagram, dari YouTube itu banyak banget contoh-contoh ya orang sukses gitu kan, dari bisnis-bisnis kecil UMKM kayak gitu. Ya akhirnya kita seriusin ya, alhamdulillah gitu kan, meledak lah gitu kan, meledak dalam levelan gua ya gitu kan. Gua bilang sih itu udah meledak banget. Tapi yang namanya bisnis itu ya kayak gitu, naik turun gitu kan. Pada saat itu ya gila meledak banget, gue sebulan itu bisa tembus 5.000 piece ya kan, lu bayangin. Itu udah nambah karyawan gue produksi 6, sales 2, admin 1. Slot. Sok lagi bah. Ntar Belum slot ya. Belum, ntar ya. Lama nih. Ntar nih ketemu pusingnya nih. Ketemu ntar ya. Baru selesai. Ya slot. Datanglah kemari. Hai Slot. Coba dong yang bandar slot endorse kita ya kan. Luar biasa ini kopi timpahan nih anjing, parah. Dan 2 kali di kanan, 11 di kiri. Bener lu tapinya. Tapi keuntungan lumayan dong awal-awal pas naik ke Braga. Oh lumayan banget, itu luar biasa, tanpa di luar ekspektasi ya, luar biasa itu melebihi ekspektasi kita gitu kan penghasilannya. Cuma pada saat itu karena penasaran sama pemasaran gitu, kita target 200 outlet pada saat itu kan, dari ujung Karawang sampai Jakarta kita hajar semua tuh, PT semua ya kan, rumah makan, tempat pijat, tempat karaoke. Lu tahu tempat prostitusi itu gua hajar semua. Iya dong. Hebat. Karena kan lu punya basic dulunya, Le. Bukan begitu juga. Bukan. Oh, bukan. Ya kan sekarang ngebir ya kan, minum pada ini. Iya. Kalau di tempat kayak gitu kan pesek bayar aja ya kan, udah pasti habis punya gua ya kan. Wah gila itu profitnya di situ, tempat pijit. Iya. Ya itu banyak godaannya gitu kan. Sekalinya kita nagihin ya kan sama mami. Ini dapat nih, Bang. Anjing, parah. Itulah perjalanannya, karena penasaran sama pemasaran gitu kan. Terus pengen nambah terus gitu. Yang bikin boncos itu operasional pada saat itu. Karena ada beberapa tempat, ada beberapa outlet yang memang agak kelas ya kan. Dia tuh faktur tuh nggak bisa kita paketin, harus tuker faktur di tempat gitu. Baru dia pembayaran kayak gitu. Kalau yang lain-lain ada yang bisa kita paket ya kan, dia transfer paket itu lebih simpel ya kan. Tapi ada beberapa yang agak jauh itu yang bikin boncos operasional kayak gitu. Kemarin juga sempat endorse beberapa artis ya, artis-artis terkenal semua kita endorse semua gitu kan. Ya lumayan banget gitu. Dan followers kita juga di Instagram ya lumayan, ada 200 mah. Itu tanpa beli loh. Iya. Karena gue pengen ngukur nih seberapa terkenal sih. Cuma 200 doang.
Coba beli gua ya kan 10.000. Kan gua banyak. Itu banyak, Pe. Oh, banyak, iya. Kritik mah. Oh, iya, bener. Tapi yang sebenarnya nggak segitu, Rom. Nggak. 700. Gua ngelemah aja. Iya. Oh, iya. Yang 150, Pe. Percaya gua. Parah. Tapi Ya. crack apa yang lu temuin? Di keripik itu jadi karena gue orangnya ngegas ya, pengen ngegas gitu. Nah, apalagi gue dapet temen yang memang satu frekuensi gitu kan. Gue ngegas banget orangnya. Ayolah, bisa gitu kan. Target gue tuh sebulan itu di angka 8.000 sampai 10.000 harusnya gitu kan. 10.000 piece. Tapi nggak tembus. Pada saat itu maksimal itu di angka 6.000 sekian pada saat itu ya kan. Itu bertahan beberapa bulan. Nah setelah itu rusut nih. Set. Nah, berpikir dong, kita mau ngapain lagi nih? Iya. Kita bikin yang ekstra pedas pada saat itu. Tapi orang Indonesia lah ya. Ya, Pedas lah. tapi kita nggak jadi launching karena eksperimen kita terlalu pedes gila. Kepedesan. Iya, itu gambarnya aja di kemasan udah kuburan, udah toilet, udah apa beda ya kan. Tapi nggak jadi launching kita pada saat itu. Ya udahlah kita yang ada aja cuma nambah yang sapi panggang jadi 4 rasa gitu. Gitu kita fokus sama manajemen kita aja dulu nih karena berantakan kan karena saking pengennya ngeksplor keripik biar tambah banyak outlet gitu kan. Tapi malah boncos di operasional pada saat itu. Merosot dan ada satu orang cabut tinggal berdua kan. Itu perjuangan yang sangat luar biasa. Nah karena tempat kita kemarin di ruko, nah ruko itu banyak yang bilang sayang banget kalau dipakai produksi doang. Iya. Nah keripik masih jalan. Gue berpikir gimana ini mau bikin kafe tadinya ya kan, karena orang banyak yang pada bilang kayak gitu bikin kafe aja gitu kan. Iya. Udah tuh gue eksperimen juga minuman beberapa biji ya kan, eksperimen minuman udah jadi. Tapi gue pikir-pikir lagi, gue bedah lagi tuh bikin kafe itu targetnya harus berapa cup, harus berapa mangkok, harus berapa piring gitu ya kan. Iya. Tapi kayaknya repot karena kita harus belanja gitu. Motor. Iya, kita di keripik udah repot nih harus belanja gitu kan, nyari minyak aja kadang-kadang gue sampai Cikampek, sampai Bekasi gitu kan. Karena ngejar murahnya gitu. Karena kuantiti gue lumayan ngambil minyak minim banget 10 karton. Kayak gitu. Dan akhirnya gimana karena gue senang cukur, gue jadi ya udah gimana kalau barber. Nah, akhirnya buka barber gitu. Belum punya duit tuh. Belum punya duit. Tapi gue punya Lot. bukan punya angka. Oh, angka. Tapi gue punya punya keyakinan yang gue selalu bilang itu law of attraction. Jelasin dong. Di situ ada Indonesia bahasa Sunda. Ada terjemahnya kan, boy. Ya, jadi itu law of attraction sampai gue tato juga ya di Iya. sini tuh. Law of attraction. Law of attraction itu gaya tarik menarik. Ya. Ketika kita yakin, kita visualisasikan apa yang kita mau, itu pasti terjadi. Pasti. Keyakinan. Apalagi lu rajin ibadahnya, ya kan? Wah, itu udah Efek pasti. musola Pasti. Musola lagi, ya kan? Salah lagi nih. Iya. Karena ya yang namanya manusia yang sudah meninggal aja pengen hidup untuk apa? Sholat. Ibadah. Luar biasa ya. Frekuensi, Bos. Iya. Frekuensi. Kamu gamis ya? Makanya untuk yang lain-lain yang di luaran saya nontonlah Dream Dead Hidayah. Itu ada setiap malam Jumat. Ya malam juga. Iya. Lu kepikiran tuh awalnya barber tuh. Pikiran akhirnya gue ya udahlah jasa aja ya. Jasa pada saat itu ya udahlah. Akhirnya kita mulai tuh progresin barber gitu kan. Itu sendiri atau sama yang keripik? Nah awalnya gue berdua kan sama yang keripik itu kan karena sisa berdua ya kan. Nah, gimana nih ya gitu kan. Ya udahlah ayo gas aja gitu kan. Gas akhirnya tuh. Gas awalnya itu gue ngedekor depan itu gue cuma ngambil dari ruko sebelah. Kan ada yang kayak gitu juga Iya, rumah. iya, 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 Yang iya. blood. Iya, Blood. iya, iya. Nama karyawan keripik ambil dong itu editin pasang di sini gitu kan, lu bikin garasi gitu kan, garasi barbershop. Itu awalnya dari situ. Itu belum ada budget, belum ada kepikiran gitu kan, itu
Sebelum gue berpikir untuk bikin sesuatu di ruko itu ya kan, Iya. sebelum belum mikirin sesuatu, dan akhirnya itu gue bayangin, gue visualisasikan gitu kan, gue punya barber gitu kan, gue ada barber, akhirnya terjadi gitu. Itulah kekuatan law of attraction, association of Southeast Asian Nation. Ada teks di bawah ini. Rokok mau mati lagi. Artiin tadi dot. Tuh, mumpung gratis. Tapi kan lu nggak ada basic lah di situ. Memang. Iya kan? Iya. Gue nyukur sompal-sompal yang ada ya kan. Iya. Nah itu lah, karena gue sering cukur dong. Jadi gue sering banyak, karena gue juga orangnya seneng ngobrol ya, gitu. Jadi tukang cukur itu sama yang mana juga gue seneng juga pindah-pindah tempat cukur itu. Gue nggak satu orang itu terus gitu kan. Karena memang gue seneng cukur dan seneng pengen nyari ilmunya gitu. Pada saat itu ada yang sistemnya begini, ada orang yang seperti ini gitu kan. Dan akhirnya gue tertarik lah di bidang jasa gitu kan. Iya. Bukalah barber pada saat itu, walaupun ya ada bantuan dari bank yang 3 huruf itu ya kan. Bank sebenarnya 3 huruf banyak kan ya, tapi warna biru ya kan. Gitu dah ya. Kayak gitu. Akhirnya jadilah tuh barber. Tapi yang paling dramatis banget pada saat gua sudah ngedesain, sudah ngerekap semua, RAB udah rapi semua, tinggal pengerjaan. Ruko paling ujung itu udah jadi barber setengahnya. Waduh. Saingan Di dong. dalam. Iya, kan. Waduh, gua dapet info dari security. Bos, itu mau bikin barber juga. Wah, bener pak. Gua intip ya malam-malam. Emang beneran. Udah ada kaca, udah ada kursi di dalam itu, udah rapi lah. Iya. Mikir tuh gua saat semalaman ya kan. Dan akhirnya gua kerahin tim untuk bikin atasnya dulu, Rum. Kamu bukan ngancurin barber yang ono. Enggak. Enggak, itu tadinya gua pasangin petasan ceplik ya. Enggak, kita enggak kayak gitu. Dan akhirnya gua masang ngerahin tim fokusin untuk depan. Oh Depan. Jadi ya, gitu kan depan dulu. Akhirnya gua depan jebret aja jadi. Gua perhatiin aja itu enggak lanjut tuh ya kan. Gua perhatiin. Akhirnya dia ngalah ya kan. Alhamdulillah banget tuh dia ngalah ya. Yang gak enak juga sebenarnya kan, nanti ada gimana gitu kan, gak enak lah gitu kan, walaupun kita bersaing sehat tapi tetap aja kurang gimana gitu kan, karena terlalu dekat kan. Akhirnya dia ngalah ya, akhirnya gue berjalan lah tuh si barber keripik pindah produksinya di rumah. Berjalan berapa lama tuh di rumah itu ya kan, udah gue jalanin 2 tuh keripik sama barber, tapi nggak kepegang ternyata gitu kan. Karena yang penjualan itu banyaknya otaknya di gua ya gitu kan. Gitu. Penjualan gua ngurusin barber, ngurusin keripik, akhirnya si keripik itu merosot. Cuma ngandelin yang outlet untuk reseller nggak kepegang gitu. Dan gua waktu itu keripik itu lumayan dapat banyaknya itu dari Tinder. Jadi Tinder biasanya kan kita matching ya kan. Pertama kan dari si Tinder itu otomatis kan kita nanya kayak dia juga kerja di mana, bisnis apa gitu kan. Oh, saya misalnya dia jawab saya kerja di bank gitu kan. Oh, kamu kerja di mana? Aku nggak kerja gitu kan. Aku jualan keripik. Tersentuh nggak tuh hatinya? Iya, aduh. Iya. Dari Tinder ya kan. Dan akhirnya ya udah deh, aku mau dong order ya kan, cobain ya kan. 10. Tapi Doni dapat cewek dari aplikasi. Tinder ya. Apa dari kemarin aplikasi itu? Tantan. Oh, iya kelas lu mah Tantan. Yang kagak bayar lagi ya. Iya bayar. Parah. Ya udahlah berjalan tuh dua-duanya. Ditimpalah minyak naik. Nah, Iya. Itu bikin garuk-garuk kepala terus gua. Ini minyak bagaimana naik lagi ya. Setiap beli naik. Mau nyapaan sih ini minyak? Banget. Kesel banget gua sama minyak. Orang mana sih? Bangke ya. Akhirnya ya udahlah tuh. Minyak terakhir beli itu gua 225. Terakhir beli 1 kartonnya. Sedangkan gua sehari itu bisa menghabiskan sekarton kurang sedikit lah gitu. Gua 4 pouch sampai 5 pouch gua habis yang 2 literan ya. Gitu. Itu produksi sudah menurun pada saat itu gitu karena minyaknya terus naik.
Dan sampai terakhir gue order minyak itu ya udah nggak kuat lagi karena gue nggak ketemu nih hitung-hitungannya seperti apa. Mau gue naikin juga produk gue 1.000-2.000 di sananya nggak ngangkat, gue juga masih kena draw doang gitu kan. Gue paksain terakhir itu biar jangan sampai putus sama outlet karena repot lagi nanti MOU-nya. Iya. Tapi ya udahlah nggak usah maksain, kita tutup dulu sementara gitu. Tunggu minyaknya ini stabil lagi. Sampai sekarang itu minyak agak stabil. Bajingan. Akhirnya ke kencing gua jual-jualin. Parah gara-gara minyak itu. Parah. Apa Ke kencing gua jual. Marketing gua. Iya. Itu ke kencing. Emang beda ya? Sama emang mungkin emang kayak. Dia Kencing apa? dia nggak tahu dia Marahnya mau. siapa? Iya, kita mau apa? Yang tentang orang-orang yang sepatu gitu yang berkuali. Iya ya. Ganteng kuali gua. Hebat tuh Don. Salah kaki. Ya, terus baik. Hai lu. Emang lu siapa? Emang temen gua lu. Anjing. Parah lu. Parah. Gimana kalau gini Don? Kita ambil ahli keripiknya dari Putri. Iya. Bisa. Gua kan kemarin beli resepnya itu dari apa namanya? Dari Swiss. Swiss. Tadi lucunya ada Swiss Berlin. Swiss Berlin lah tempat lu. Parah. Ngerokok dulu kita. Gimana kira sekarang tanda tangan MOU aja. Gimana? Dodi yang pemegang garasi keripik. Bisa. kita ganti nama. Apa? Dead Keripik. Dead keripik ya. Parah. Jangan dong. Minyak masih mahal. Tapi orang Dan. kembali baru nggak Lu nanya dong, nanya gua dong. Nanya apa gua bingung. Ya, elah ngomong. Tadi udah kejawab semua nanya aja, Ge. Ayah. Tapi barber masih lumayan lah ya, barber mah. Lumayan lah. Walaupun banyak makan panadol Waduh, gara-gara panadol. SDM-nya gitu. Oh. Jadi SDM yang punya tenaga ahli itu nggak segampang SDM yang cuma ngejagain kayak jagain warung Ah, iya, gitu benar-benar. ya kan. Itu kan bicaranya udah seni ya kalau mereka iya. itu ya kan. Nah, ya banyak lah yang namanya kejadian ekstrim ya. Iya. Gara-gara si Capster itu ya kan. Lu bayangin untuk mau mendekati lebaran Capster gue cabut dua-duanya. Lah, lebih lumayan pada lebarannya. Iya. Wah, gue semalam pusing itu gua. Bagaimana ini bocah bagaimana urusannya sih ya? Goblok banget. Anjing bikin pusing gua ya kan. Orang sayang banget dong ya kan. Iya, Ya, benar. Di momen itu lah lumayan. Iya, momennya itu ya kan. Anjing bocah. Maunya apa sih? Gua udah kesel aja. Tadinya udah kalau kayak zaman dulu mau gua teke-tekin bae itu. Keselin banget ya orang besoknya mau lebaran dia cabut. Ya udahlah gue sabar, akhirnya dibantu sama temen gue dapet lah gitu kan, untuk jangan sampai tutup lah intinya. Iya, Gue jangan iya. sampai tutup aja kayak gitu. Dapet ya begitulah gitu kan, yang namanya orang punya tenaga ahli kayak gitu ya kan, orang seniman bisa Iya. dibilang kayak gitu, nggak segampang itu maintenance gitu kan. Banyak minum panadol gue kalau ngurusin orang-orang kayak gitu. Maunya apa sih? Brengsek bener. Lu mau gaji 20 juta mah jadi kepala cabang anjing. Jadi tukang cukur. Sabar. Kesel gue. Dodi besok kita sekolahin aja. Iya. Tapi bisa nyukur, Bang. Hah? Bisa nyukur. Bisa. Drepes doang. Masa buka barber kagak bisa? Ya. Bisa. Bisa, tenang aja besok. Lu mau jadi- bisa. Enggak, panas men. Gue nyobain nih beberapa kali ya nyukurin itu. Panas pinggang. Masa? Lah kagak kebayang tuh bocah yang nyukur 20. Gua encok bisa. Lumayan juga sih ya. Mata juga buset berengan. Iya. Ngeliatin rambut ya kan. Berengan. Udah lah gue putusin, gue gak mau belajar udah. Encok gue, panas pinggang. Tapi kalau lebih sulit barber ya. Kalau lebih sulit sama ya Rong ya. Sama. Yang namanya kita bisnis pasti ada kesulitan gitu kan, walaupun kita bisnisnya beda level atau kayak gimana gitu, kesulitan itu sama. Yang namanya bisnis itu pasti naik turun dan kita harus Iya. bisa maintain yang namanya grafik S.
dimana nol, kita beranjak euforia. Di situ kita harus berani dari nol lagi gitu. Jangan mengandalkan euforia terus kita terlena, hancurlah gitu. Ya perjalanan bisnis banyak banget yang gua ambil pelajaran tuh dari Instagram, dari YouTube gitu kan, motivator gitu kan, afiliator ya kan. gua pelajarin juga afiliator tuh. Jadi aligator. Aligator ya kan. Traktor juga. Bajingan. Ya itulah. Gitu sekarang tuh emang zamannya keren banget ya. Kita nggak usah ikut seminar gitu kan. Ya mungkin kalau seminar lebih yang intinya lagi mungkin ya kita bakalan dapat ya. Tapi kalau untuk yang biasa-biasanya kita di YouTube juga tanpa bayar udah dapat gitu kan, ilmu-ilmu yang dari orang-orang pinter, orang-orang kaya gitu kan. Kayak Raffi Ahmad, kalau kita lihat YouTube-nya itu keren banget ya kan. Apa sih? Ya elah, saya blok kopi lu. Lu bukan Raffi Ahmad. Tapi garasi mau dibawa kemana lagi? Nah, garasi itu sebenarnya banyak banget plan ya. Mimpi gua tuh luar biasa besarnya untuk di garasi ini. Seru. Ya. Jadi pengennya tuh ya ada, kebetulan sekarang itu udah ada garasi Idea. Garasi Idea itu kita pegang perkontenan, pegang IO gitu kan. Kemarin juga ada One More baru ngadain acara ya kan. One More itu kayak MLM gitu deh ya, dari Jakarta. Kemarin kita bikin acara di Jakarta dengan kapasitas 2.000 orang yang datang. Alhamdulillah itu sukses gitu. Nah mungkin nanti bakalan lari ke kayak gini juga gitu kan. Garasi properti udah berjalan, garasi properti gitu. Cuma ya karena itu ya apa namanya, kepala kita satu jadi susah juga gitu untuk ininya gitu kan. Tapi ya intinya sih gue pengen nge-brand garasi ini ya gua gitu ya kan. Mau ini ada, itu ada, ini ada, itu ada gitu. Cita-cita gue tuh mau bikin perumahan, nanti jalannya itu jalan nama-nama tetangga gua. Gitu. Tetangga. Gitu. Udah jadi afiliator dulu, Ge. Jadi afiliator. Udah kemarin gagal interviewnya. Tapi untuk pengusaha baru nih, Le, apa tips dari lu? Nah, lo ini nih. Jangan takut untuk memulai. Ih, Gitu aja. Kalau lu nggak memulai, lu nggak bakal tahu hasilnya. Benar, Gitu. benar, iya juga benar, sih. benar. Dan kalau sudah memulai, siap-siap untuk minum Panadol. Panadol. Itu intinya, Panadol harus ada, selalu ada. masuk. Thank you Le untuk obrolan kita yang Oke. mungkin ya begitu Le. Iya. Pokoknya untuk pengusaha muda yakin dulu aja. Ya yakin dulu lah ya. Dulu aja. Mulai. Harus berani memulai. Pokoknya gitulah intinya untuk semuanya. Thank you untuk semuanya. Thank you Cikarang everybody. Thank you. God bless you.